Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para mahasiswa S2 Manajemen Pendidikan UAD, kali ini saya bisa bertatap muka dengan saudara-saudara semua. Beberapa waktu yang lalu saya tidak bisa tampil karena saya agak sakit, terganggu kesehatan, sehingga lebih banyak Ibu Fitri yang menangani, walaupun materinya sudah dipersiapkan oleh saya dan Bu Fitri bersama-sama, dan yang lebih banyak menangani selama ini adalah Bu Fitri. Kali ini kita akan mengundang seorang dosen tamu yang kiprahnya sudah sangat mumpuni dalam manajemen pendidikan. Namanya Bapak Dr. Randes Isdarmoko MPD MM.Par. Beliau adalah beberapa waktu yang lalu kepala sekolah SMA 2 Bantul, walaupun sekarang sudah menjadi kepala dinas Dikpora Kabupaten Bantul. Beliau merintis karirnya dari sangat awal menjadi guru yayasan, kemudian menjadi kepala sekolah di SMEA, menjadi wakil kepala sekolah SMA Negeri 1 Piungan, menjadi dosen Akademi Pariwisata, kepala sekolah SMA Negeri 1 Bantul, kemudian menjadi kepala sekolah SMA Negeri 2 Bantul, yang menyebabkan beliau itu dapat berkiprah banyak, dapat memimpin sekolah dengan sangat bagus sekali. Saya dulu sering sekali mengadakan penelitian ke sekolah-sekolah, dan alhamdulillah sekolah yang dipimpin Pak Is itu saya kira dapat menjadi inspirasi untuk sekolah-sekolah lain, karena sangat banyak sekali hal-hal positif yang dilakukan karena kepemimpinan Pak Is tersebut. Karena beliau itu memang banyak sekali kiprahnya. Beliau pernah mengikuti leadership training di Ankara, school visit program di Singapura, di Thailand, di Filipina, di Malaysia, di Australia, dan terakhir Global University Visit destinasi di Beijing. Jadi memang banyak sekali pengalaman-pengalaman beliau yang diterapkan di sekolah SMA Negeri 2 Bantul itu, sehingga sekolah tersebut termasuk sekolah yang banyak sekali prestasinya. Antara lain, ini untuk Pak Isdarmoko sendiri, beliau menjadi juara 1 kepala sekolah berprestasi tingkat nasional. Kemudian untuk sekolahnya, kejuaraan sekolah menjadi sekolah sehat nasional, penghargaan sebagai sekolah berwawasan gender, penghargaan anugerah sekolah berintegritas. Saya kira ini penting sekali, sekolah berintegritas. Dan bahkan beberapa waktu yang lalu kita melihat sekolah-sekolah yang berintegritas itu adalah memang sekolah-sekolah yang akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang anti korupsi, insya Allah, yang sangat diperlukan oleh negara kita.
penghargaan juga Adiwiyata Nasional, dan penghargaan lainnya, terutama juga akreditasi perpustakaan sekolah, sehingga menjadi juara 1 perpustakaan nasional, juara 1 tingkat nasional perpustakaan sekolah. Jadi perpustakaan sekolah yang menjadi percontohan secara nasional adalah juga sekolah SMA 2. Jadi kita itu saya kira sangat tepat mengundang beliau sebagai dosen tamu untuk melengkapi perkuliahan-perkuliahan yang secara teoritis sudah kita bahas dalam tengah semester ini, dan ini insya Allah akan menjadi inspirasi untuk saudara kelak apabila saudara-saudara nanti menjadi kepala sekolah. Insya Allah, mudah-mudahan Allah akan memberi jalan, meridhoi kesuksesan saudara-saudara dan kita semua. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Isdarmoko yang bersedia memberikan pengalaman dan ilmunya untuk berbagi kepada para mahasiswa, sehingga insya Allah ini nanti menjadi inspirasi untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Is, dipersilahkan. Ya. Ya, terima kasih Ibu Profesor Aliyah. Yang saya banggakan adik-adik mahasiswa program manajemen pendidikan UAD Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenankan ini tadi saya memang diminta oleh Ibu Profesor Aliyah, ini suatu hal yang luar biasa ya. Ini saya diminta untuk menjadi dosen tamu ya. Sebenarnya ya berbagi ya, kita sharing bersama-sama dengan adik-adik para mahasiswa di program manajemen pendidikan UAD Yogyakarta. Ini juga sama dengan saya dulu juga dari manajemen pendidikan. Dan alhamdulillah memang yang namanya prodi manajemen pendidikan S2 itu sangat-sangat relevan sekali terkait dengan memanage sekolah. Jadi kayaknya itu prodinya calon kepala sekolah itu seperti itu. Jadi banyak sekali teori-teori yang kami peroleh ketika kuliah, dan ini memang sangat dibutuhkan dan sangat memang itu diperlukan untuk calon kepala sekolah dan ketika melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah. Baik, Ibu Profesor, mohon izin dan adik-adik mahasiswa sekalian, saya akan mulai. Ini kita berbagi saja ya. Ini best practice ketika saya menjadi kepala sekolah di SMA 2 Bantul selama 2 tahun ya. Tadi ini biodata saya sudah disampaikan oleh Ibu Profesor. Saya kira tidak saya ulangi. Yang jelas saya asli Bantul ya. Asli Bantul, dan alhamdulillah ketika tahun 2006 itu gempa bumi yang dahsyat di Bantul, ini rumah saya, rumah Pak Isdarmoko rata dengan tanah ya. Dan alhamdulillah ini anugerah dari Allah, ini kami sekarang hijrah ya, istilahnya kan kita juga mengikuti jejak Rasul ya. Jadi hijrah biar sukses ya gitu ya. Ya, oke. Kemudian ini pekerjaan saya memang meniti karir sudah cukup lama, mulai tahun 86 saya sudah jadi guru. Saya waktu itu masih nyambi kuliah karena memang ya saya juga berangkat dari keluarga biasa, ibu saya guru SD gitu, sehingga kami pun untuk bisa memenuhi ya istilahnya agar bisa dengan teman-teman itu juga
sama ini kami juga nyambi kerja dan alhamdulillah dulu juga dapat beasiswa ini, bersyukur ya. Kemudian sampai saat ini saya masih aktif dan baru 2019 yang lalu saya ikut istilahnya open bidding ya, lelang jabatan. Saya dari kepala sekolah guru di SMA, saya langsung bisa menjadi kepala dinas pejabat eselon 2 di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul. Jadi adik-adik mahasiswa sekarang kan modelnya dalam kaitannya dengan pengisian jabatan struktural ini dengan lelang jabatan. Jadi dari fungsional bahkan dari guru ya, dari kepala sekolah, dari pengawas sekolah itu bisa menjadi struktural kalau nanti bisa mengikuti proses seleksi open bidding atau lelang jabatan. Oke, kemudian saya bersyukur ini ketika saya menjalankan tugas sebagai kepala sekolah waktu itu kami beberapa kali mendapatkan kesempatan sampai ke luar negeri. Ini juga cita-cita saya sejak masih kecil. Kapan ya saya bisa sampai ke luar negeri dan tidak pakai biaya itu. Dan alhamdulillah Allah meridhoi. Ya, saya beberapa kali sempat berkunjung ke luar negeri dari tahun 2009 di Turki, Singapura, Thailand, Filipina, kemudian juga Australia dan ke Beijing terakhir. Ini gratis ya. Ini biaya dari negara atau dari pemerintah. Dan ada 3 kali kegiatan yang saya ini keluar negeri tapi ini bayar sendiri, yaitu umroh ya. 3 kali saya umroh di tahun 2006, 2011 dan 2016. Oke. Nah, kita mulai dari selamat datang di SMA Negeri 2 Bantul ya. Kita bayangkan adik-adik mahasiswa ini datang ke kampus SMA Negeri 2 Bantul ya. Kita sambut dengan tarian dan ini juga dari Pak Bupati yang lama ketika waktu saya menjabat sebagai kepala sekolah, yaitu Pak Dr. Andes Haji Suharsono. Apa yang akan saya sampaikan ini saya bagi dalam 3 sub sebenarnya. Yang pertama ini Semadaba, Sekolah Unggulan di DIY. Semadaba itu akronim dari SMA 2 Bantul ya, Semadaba. Ya. Ini berangkat dari paradigma pembangunan pendidikan di DIY, di mana arah dari pembangunan pendidikan di DIY adalah terwujudnya ya daerah istimewa Yogyakarta pada tahun 2025 sebagai pusatnya pendidikan, ya, pusat budaya dan daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara. Ya, ini dalam lingkungan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera lahir batin dan seterusnya. Nah, ini kata kunci. Jadi kita ingin mewujudkan bahwa DIY ini adalah sebagai pusat pendidikan terkemuka di Asia Tenggara, pusat budaya dan daerah tujuan wisata. Nah, untuk itu kemudian kami dalam menjabarkan visi di SMA Negeri 2 Bantul, ya, yaitu kami singkat ya. Jadi visi kami itu kita ramu dalam akronim, yaitu 4 suku kata, yaitu api ya, 1 suku kata, api 4 huruf. A itu agamis, ya, ini merupakan dasar ya yang mewarnai bagaimana proses pendidikan di SMA 2 Bantul. Agamis. Ya, ini ada kegiatan-kegiatan anak-anak juga dengan pakaian busana muslim, kemudian kegiatan-kegiatannya di sana, kemudian juga nuansa kondisi sekolah ini kondisi yang juga agamis. Kemudian peduli lingkungan, P yang itu peduli lingkungan. Jadi anak-anak kita biasakan untuk punya budaya peduli lingkungan. Ya. Kemudian intelek, ya, kita kembangkan bagaimana kemampuan dalam juga akademiknya, ini intelek. Jadi bagaimana penelitian, karya tulis itu kita kembangkan. Kemudian juga prestasi kita pacu. Dan terkait dengan kepribadian Indonesia. Ya, kepribadian Indonesia. Jadi kita tetap bentuk bahwa alumni SMA 2 Bantul nanti menjadi alumni yang berkepribadian Indonesia. Ya, jadi ini hal yang penting. Hal yang penting. Oh ya, untuk nanti kita kembangkan. Saya kira ini
eh, hal yang perlu saya sampaikan kepada adik-adik sekalian, visi ya Semadaba, apik ya, mudah diingat. Ini saya wajibkan semua warga sekolah, baik itu guru, karyawan, siswa, termasuk orang tua, kami harapkan hafal visi Semadaba, apik. Kemudian kami punya moto ya, santun dalam perilaku, arif terhadap lingkungan, dan prestasi tiada henti. Ya, ini yang mewarnai semangat kita. Jadi kita harus santun, kita sebagai masyarakat Jogja yang berbudaya ya, santun perilaku. Arif terhadap lingkungan. Ya kita harus mencintai lingkungan. Siapa yang nanti akan bisa menjamin misalnya untuk bisa diwariskan dengan kepada anak cucu, kalau tidak kita arif terhadap lingkungan. Maka apa? Budaya peduli lingkungan, adiwiyata, ini menjadi budaya kami di SMA 2 Bantul. Kemudian prestasi tiada henti. Nah ini yang mewarnai. Kemudian kita mulai perjalanan menuju sekolah unggul dengan berbagai predikat. Tadi Ibu Profesor sudah menyampaikan banyak sekali prestasi-prestasi, predikat-predikat yang melekat di SMA 2 Bantul. Nah ini tentu berangkat dari perjalanan yang cukup panjang. Paling tidak saya 5 tahun memimpin SMA Negeri 2 Bantul. Ini SMA 2 Bantul berdiri sejak tahun 76. Dan alhamdulillah saya adalah alumni SMA 1 Bantul. Jadi SMA 2 Bantul ini adalah alma mater saya. Ya, alma mater saya. Ini dulu bekas pabrik gula, maka sekarang ada istilah exco ya. Ex company ya, bekas pabrik gula. Itu favorit ya sana. Terletak di Jalan Era Kartini, Tirgo Bantul, luasnya 15.000 meter persegi dengan jumlah rombel 27 kelas, kemudian siswanya 753, gurunya 64 dan karyawannya 20. Nah, bencana nasional gempa bumi yang tadi saya sampaikan, seperti juga yang dialami Pak Isdarmoko, rumah saya rata dengan tanah, hancur dan sekarang menjadi pekarangan kebun suwung sekarang di sana. Kita hijrah. Nah, di SMA 2 Bantul juga sama. Tahun 2006 terjadi kerusakan yang sangat parah. Bahkan saya sampaikan bahwasanya keparahan ya, kerusakan yang paling besar ketika gempa bumi 2006 untuk jenjang SMA paling besar itu adalah di SMA Piyungan, yang kedua itu di SMA 2 Bantul ini. Ini berat, rusak berat. Ya. Dengan reruntuhan bangunan membuat lingkungan ini menjadi tidak sehat. Kemudian juga pengaruh terhadap prestasi belajar jelas. Ini semua gedung bisa dikatakan hancur karena dulu bekas pabrik gula yang tidak dibangun itu sejak zaman Belanda dulu. Ya, ada memang beberapa bangunan yang baru tapi tidak baik. Oke. Nah, akhirnya apa? Kita harus segera bangkit. Maka waktu itu juga digencarkan oleh Pak Bupati Bantul, Pak Idam Samawi, Pak Wakil Bupati Pak Sumarno, luar biasa. Pokoknya dengan adanya semangat Bantul bangkit. Nah, kami juga kita kembangkan Semadaba bangkit, Semadaba Bantul bangkit. Yaitu dengan semangat yang terus berkobar, disertai komitmen menjadi terbaik. Ini dari seluruh warga sekolah. Prinsip kami adalah satu, kesatuan visi, kemudian keterpaduan aksi, keberagaman inovasi, dan optimalisasi prestasi. Ini yang terus kita lakukan, kita upayakan. Sehingga ketika gempa hancur total di SMA 2 Bantul, tapi kita cepat untuk bangkit karena ada prinsip semangat kami Semadaba bangkit. Nah, kemudian ini kami punya 5 program unggulan, yaitu kita singkat ini ada SBL itu sekolah berbasis riset, kemudian adiwiyata, kemudian SBB itu sekolah berbasis budaya, kemudian SBL itu sekolah berbudaya lingkungan, kemudian kita juga ada kelas unggulan. Nah, ini 5 hal ini yang menjadi ciri pengembangan kami untuk hal-hal yang kita lakukan untuk cepat bangkit tadi. Jadi sekolah berbasis riset ini kita kembangkan waktu itu. Kami mengundang dosen-dosen dari Gajah Mada, dari UNJ, dari UST Taman Siswa, kemudian kami juga dari LPMP untuk membimbing guru-guru dalam kaitannya dengan metodologi penelitian. Sehingga guru-guru tadi nanti kita siapkan untuk menjadi
pembimbing penelitian anak-anak para siswa. Dan waktu itu kami wajibkan semua siswa ini wajib untuk memiliki karya tulis. Nah, ini yang menjadi keunggulan kami sehingga kami sekolah berbasis riset. Adi Wiyata ini, Adi itu excellent, hebat, ya bagus. Wiyata itu lingkungan atau tempat. Jadi kita ingin menjadikan SMA 2 Bantul ini sebagai tempat lingkungan yang hebat, yang excellent bagi tumbuhnya karakter peduli dan berbudaya lingkungan. Kemudian sekolah berbasis budaya. Ini menjadikan kebudayaan ini sebagai isi muatan kurikulum, kemudian juga metode, cara bagaimana kita sebagai sekolah berbasis budaya, ini kita menyampaikan isi muatan kurikulum, yaitu nilai-nilai, luhur, kemudian juga artefak, adat istiadat. Ini juga dengan metode atau cara yang berbudaya juga. Nah, ini terintegrasi dalam kegiatan mata pelajaran maupun ekstrakurikuler dan juga menjadi kultur atau kebiasaan di lingkungan sekolah, baik itu di kelas-kelas, di sekolah maupun juga dikembangkan di lingkungan sekolah. Kemudian berbudaya literasi. Nah, ini kita ingat waktu itu ketika Pak Anies menjadi menteri, ya itu yang digencarkan adalah pada waktu lahir Permendikbud yaitu nomor 23 2015, yaitu tentang penumbuhan budaya literasi, ya, penumbuhan budi pekerti melalui budaya literasi. Nah, ini kita kembangkan, saya gencarkan waktu itu, kami kemudian diundang di kementerian waktu itu, kemudian untuk mengimplementasikan gerakan literasi sekolah atau GLS. Nah, ini luar biasa, tumbuh luar biasa, dan akhirnya kita kembangkan sampai kita menjadi budaya. Kemudian juga ketika itu sudah tanda petik, ya, ini karena waktu itu kan menjadi mini pilot, ya, itu sudah berakhir. Kemudian tetap kita lanjutkan budaya literasi itu, dan akhirnya yang megang yang sebagai leadership-nya, ya, itu adalah di perpustakaan. Maka kita kembangkan akreditasi perpustakaan sekolah, tadi sudah disinggung oleh Ibu Profesor, sampai akhirnya kami maju lomba perpustakaan sekolah tingkat nasional. Nah, ini yang luar biasa. Akhirnya di sini anak-anak tumbuh budaya literasi, budaya baca, dan akhirnya apa? Ini mendongkrak prestasi akademik yang ada di SMA 2 Bantul, sehingga kami juga meraih peringkat yang sangat bagus dalam ujian nasional. Waktu itu standarnya ketika ujian nasional, bahkan kami mendapatkan penghargaan dari kementerian. Waktu itu menterinya Pak Anies, kami diundang di Jakarta, dan kami sempat ketemu Ibu Profesor Aliyah Rashid Hamzah waktu itu. Ini kami foto bersama di sana. Ini kami mendapatkan anugerah sebagai sekolah berintegritas. Ini dari sana, kita budaya literasi. Kemudian kami juga ada beberapa kelas yang kita jadikan kelas unggulan, yaitu kita seleksi secara khusus, yaitu CI, BI, ya, cerdas istimewa bakat istimewa. Ini dengan IQ-nya yang paling tidak ini 130, ya. Dan alhamdulillah ini dari anak-anak yang kelas 9 ini 100% ini bisa diterima di perguruan tinggi negeri, baik di Jogja maupun di luar Jogja. Nah, ini predikat Semadaba atau SMA 2 Bantul selama 5 tahun saya menjabat. Saya menjabat sebagai kepala sekolah di SMA 2 Bantul 2013 sampai 2018. Ada seluruh predikat, mulai dari sekolah sehat, kemudian sekolah berspektif atau berwawasan gender, berbasis riset, berbasis budaya, dan sebagainya, sampai sekolah rujukan. Yang terakhir saya pindah dari SMA 2 Bantul, ini ada 10 predikat, dan prestasi, dan bahkan ini nasional. Dan ini dibuktikan ada piagamnya, ada prestasinya. Nah, ini sehingga kalau di rata-rata setiap tahun itu kami punya 2 predikat yang melekat di SMA 2 Bantul. Nah, yang pertama tadi ada sekolah sehat. Sekolah sehat ini kami meraih sekolah sehat tingkat nasional. Ya, sekolah sehat tingkat nasional. Ya, ini kalau di sekolah sehat ini kan dasarnya adalah Trias UKS. Ya, ada 3 komponen dasar, yaitu kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sehat. Ini kita budayakan di SMA 2 Bantul. Yang dulu kita ketika gempa bumi tahun 2006, kondisi hancur dan membuat lingkungan menjadi kumuh, ya, sehat. Jadi kita sulap menjadi sekolah sehat. Nah, ini sekolah sehat ini
tahapannya agak panjang. Ini mulai dari kita maju lomba sekolah sehat tingkat kabupaten dulu. Alhamdulillah kami juara 1. Nah, untuk itu kami bisa maju ke tingkat provinsi. Dan alhamdulillah di provinsi kami juga bisa juara 1. Akhirnya apa? Kami punya kesempatan maju ke tingkat nasional. Ya, mewakili DIY maju sekolah sehat tingkat nasional tahun 2014. Alhamdulillah ini kami bisa meraih juara nasional. Kalau di kabupaten kami juara 1. Ini tahun 2013. Di provinsi juga tahun 2013. Nah, ini majunya di nasional tahun 2014. Nah, ini kita sekolah mempromosikan tentang kesehatan atau hal school promoting ya. Jadi kita mempromosikan kesehatan. Nah, maaf, lari ini. Ini yang mengoperasikan di sana. Iya. Ya. Ini kok ya. Oke. Ya. Ini tadi sekolah sehat tingkat nasional. Nah, kemudian untuk menuju sekolah sehat ini juga tadi proses yang panjang. Ini komitmen warga sekolah ini yang nomor 1, dipelopori kepala sekolah. Jadi perlu saya sampaikan, saya selalu menyampaikan pada teman-teman sekarang para kepala sekolah BSD, SMP maupun TK. Kalau kepala sekolah itu hanya istilahnya pagi berangkat pagi, kemudian keliling-keliling, kemudian nanti tanda tangan, kemudian duduk itu, kemudian nanti kalau udah rapat-rapat, ini kepala sekolah yang seperti itu bukan kepala sekolah yang kita harapkan. Kalau hanya seperti itu, semua orang bisa jadi kepala sekolah. Tapi kepala sekolah itu harus punya komitmen yang tinggi, kemudian punya inovasi. Ya, maka menjadi pelopor, penggerak. Ya, semua harus dipelopori oleh kepala sekolah. Ide-ide, gagasan, inovasi ini harus dimulai dari kepala sekolah. Ya, kemudian semangat untuk menjadi yang terbaik. Jadi kita gencarkan bahwa SMA 2 Bantul harus menjadi sekolah yang hebat. Ya, karena Pak, sekolah yang di dalam kota dan sekolah yang cukup tua harus menjadi hebat. Kemudian semua warga harus ikut berkontribusi dan peduli. Ya, ini saya kembangkan. Ya, jadi tidak ada ketika kami di SMA 2 Bantul dulu ini ada 10 predikat, ada 10 kas keunggulan sekolah. Ini ada 10 pokja. Ya, misalnya Adiwiyata. Ini ada timnya sendiri Adiwiyata. Kemudian sekolah sehat, ada timnya sekolah sehat. Sekolah berbasis budaya, ada timnya sekolah berbasis budaya. Ada sekolah berbasis riset, ada timnya. Kemudian sekolah berbasis literasi, ada timnya sendiri. Nah, semuanya terlibat. Tidak ada guru karyawan yang tidak terlibat dalam program unggulan sekolah. Nah, kemudian yang keempat, jalin kemitraan. Nah, ini penting. Ya, jadi kita tidak mungkin tanda petik jaga dari uang dari pemerintah yaitu dana BOS maupun dari APBD, BOSDA, nggak bisa, nggak mungkin bisa mencukupi. Maka kita harus kembangkan jalin kemitraan dengan berbagai stakeholder. Nah, maka kita banyak sekali di SMA 2 Bantul mempunyai MOU dengan berbagai instansi, perusahaan, ya, kemudian juga perguruan tinggi dan juga perbankan. Ini banyak sekali kita kembangkan jaring kemitraan untuk mendukung program-program dan keunggulan sekolah. Kemudian juga buat program inovasi dan unggulan. Ini yang penting. Jadi kita harus dulu saya tidak pernah berhenti. Tahun ini 2016 kita punya program ini sekolah berbasis riset. Nanti tahun 17 harus ada apa? Tahun 2018 harus ada apa? Bahkan sebelum saya pindah saya punya program sampai tahun 2020 sebenarnya. Tahun 2020 ada dalam angan-angan saya tapi belum saya lontarkan. Tapi tiap tahun harus ada ide, harus ada program unggulan, ya, inovasi seperti itu. Nah, ini kita menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, ya. Ini ada bupati dengan dinas pendidikan, dengan BPOM, dinas kesehatan, perguruan tinggi, Poltekkes waktu itu, kemudian puskesmas, ya, rumah sakit Panembahan Senopati, dinas pertanian, kepolisian baik Polres, Polsek, Udim, ya, kemudian BRI, Bank Bantul, BPD dan sebagainya. Untuk apa? Untuk mendukung program-program sekolah. Nah, ini kemajuan-kemajuan yang kita raih karena kita tidak mungkin akan bisa hanya menjaga dari pemerintah semata-mata. Pemerintah banyak sekali yang diurusi dan tidak akan mampu kalau menjadikan semua sekolah itu ada berbagai itu dibiayai dengan dana itu. Maka nggak cukup, kita harus cari terobosan dana. Oke. Nah, ini terkait dengan
pembinaan lingkungan sekolah sehat. Ya, kita sulap setelah tahun 2006 itu ada gempa yang dahsyat, kondisi kumuh ini sudah menjadi rindang. Kita saksikan. Ya, ini mulai 2013-14 ini kita maju sekolah sehat ini terwujud. Jadi dalam jangka waktu dekat kami kemas itu. Ya, kita lakukan pembangunan, kemudian juga pembersihan, upaya kiat, maka dengan semangatnya kita lomba. Kalau tidak lomba mungkin orang pakai semangat, maka dengan cara lomba ini menjadi semangat. Oh, kita akan lomba, maju lomba kabupaten, harus juara 1. Nanti kalau juara 1 maju ke provinsi, harus juara 1, sehingga apa? Bisa sampai Jakarta, kan seperti itu. Nah, ini lingkungan sekolah kami, sekolah sehat, ada hotspot area berpusat di hall sekolah, kemudian ada taman dilengkapi dengan kursi-kursi dan gazebo. Nah, ini adalah perwujudan dari sekolah sehat atau kelas UKS, ini budaya PHBS ya, budaya PHBS yaitu perilaku hidup bersih dan sehat ya, sehingga apa? Menjadikan lingkungan kondusif ya. Kita budayanya PHBS, lingkungannya kondusif, maka apa? Prestasinya hebat. Nah, ini yang tidak kita tuju. Nah, ini kantin. Kita juga kantinnya kita rehab. Kita buat kantin yang standar. Dan ini kami kantinnya ini sudah memenuhi standar kesehatan dan meraih bintang 1 dari BPOM. Ya, jadi kami tidak hanya sekedar buka kantin. Ya, semua penjajah, penjual ini sudah harus bersertifikat ya. Jadi didiklat, dilatih oleh Dinas Kesehatan dan bersertifikat. Dan ini tiap tahun kantinnya diaudit. Ya, diaudit. Jadi kalau nanti hasilnya tidak baik ya dicabut itu bintangnya itu seperti itu. Nah, ini kita expose juga ini akhirnya SMA Negeri 2 Bantul mewakili DIY untuk maju nasional itu tahun 2013. Ya. Kemudian kita maju ke nasionalnya ini dinilai tahun 2014. Nah, akhirnya alhamdulillah kita berhasil meraih predikat yang pertama yaitu juara lomba sekolah sehat tingkat nasional. Ada dokumen sertifikat dari tanda tangan waktu itu menterinya Pak Muhammad Nur. Ya, kemudian predikat yang kedua adalah sekolah berperspektif atau berwawasan gender, di mana kita mengimplementasikan kebijakan pengarus utamaan gender untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender yang ini tercermin dalam 8 SMP. Jadi di SMA 2 Bantul kita tidak membeda-bedakan antara gender ya. Semua kita libatkan, semua kita fasilitasi dan semua kita implementasikan muncul dalam standar isi. Jadi ketika dalam kurikulum bagaimana kurikulum yang berperspektif gender. Ya, kompetensi lulusan bagaimana nanti yang perempuan yang laki-laki. Standar prosesnya kita tidak membeda-bedakan. Ketika ada sarana olahraga, ya mesti ada beda. Misalnya kita kalau ada itu rengen ya, itu angkat beban tubuh itu antara laki dan perempuan jelas beda. Ya, tidak kok sama yang perempuan tuntutannya sama laki-laki. Lapangan voli misalnya tinggi net antara laki perempuan jelas berbeda. Kalau disamakan itu berarti tidak berperspektif gender. Nah ini implementasi ini sudah kita laksanakan, termasuk sarana standar Sarpras. Ya kami di kamar mandi, di kantin, di UKS, ya ini ada. Ya termasuk kamar mandi putra dan putri jelas harus beda kalau perspektif gender ini. Ya. Kemudian kami di SMA 2 Bantul kami ada ruang laktasi. Ya. Jadi ini perspektif gender. Ketika nanti ada rapat komite atau orang tua siswa, ada tamu yang ternyata baru menyusui, nah ini ketika pada saatnya harus menyusui ada ruangnya. Kita siapkan ruang laktasi. Ini seperti itu. Dan ini contoh nih, termasuk sarana olahraga ini tadi, kemudian juga jalur evakuasi. Ini kalau kita menggambarkan ini jalurnya ini tidak hanya laki-laki semua. Ini ada yang kuciran nih, ya, berarti perempuan. Ini termasuk ini salah satu penilaian dari gender, ya, perspektif gender. Jadi gambarnya kok laki-laki semua? Oh enggak, yang perempuan ya gambarnya perempuan. Ini ruang UKS. Kami pisah antara ruang UKS antara putra dan putri. Demikian juga di toilet tadi, seperti itu. Karena tadi ruang laktasi yang privasi. Ruang ganti siswa terpisah untuk putra dan putri
2 pintu untuk menjamin privasi juga. Jadi masuknya juga pintunya beda dan jauh. Ya. Ruang perawatan ini juga sama, putra-putri tidak terpisah di UKS, seperti itu. Nah, akhirnya kita berhasil meraih predikat juga sekolah berwawasan gender. Ya, ini tingkat daerah istimewa Yogyakarta. Karena untuk penilaian sekolah berwawasan gender itu belum ada di tingkat nasional, ya, baru di tingkat provinsi. Kami alhamdulillah juara 1 provinsi. Yang ketiga, sekolah berbasis riset. Nah, ini kita ada mengolah tumpuan sampah menjadi prestasi. Ini luar biasa. Ini anak-anak kita biasakan untuk tadi budaya riset, ya. Ada strategi yang kita lakukan. Jadi bukan kok otomatis kita anak-anak nulis, enggak. Ini memang kita skenario. Ini kita programkan, yaitu program unggulan yang ketiga, sekolah berbasis riset. Mulai dari diawali dengan tadi pelatihan guru di bidang karya tulis atau metodologi oleh dosen-dosen dari perguruan tinggi. Kemudian kami ada mapel khusus waktu itu Bulog, ya, yang bebannya adalah 1 SKS, 1 JP, ini wajib bagi kelas 1 atau kelas 10. Ya, wajib. Ya, waktu itu kita wajibkan demikian. Untuk akhir semester 1 sebelum terima rapot, sebelum ulangan umum, ini siswa wajib presentasi proposal. Ya, wajib itu. Kalau tidak bisa presentasi proposal, kartu ujian tidak diberikan. Anak tidak bisa ikut ujian. Nah, ini untuk memaksa. Sehingga Pak anak bisa nulis. Nah, kemudian yang semester 2-nya mau kenaikan kelas, anak-anak wajib harus presentasi seminar hasil penelitian. Ya, hasil risetnya. Kalau tidak presentasi, tidak boleh, tidak dikeluarkan kartu tanda peserta ujian dan tidak bisa ikut ujian. Nah, sehingga Pak, ketika itu luar biasa. Semua siswa SMA 1 Bantul punya karya tulis. Ya, luar biasa. Nah, sehingga waktu itu akhirnya ketika ada lomba, event lomba karya tulis, kami itu pernah mengirimkan sebagai peserta yang mengirimkan terbanyak dari satu sekolah, yaitu SMA 2 Bantul, lebih dari 240 karya. Belum sampai di lomba kami sudah dapat penghargaan, yaitu sebagai pengirim naskah terbanyak ini dari SMA 2 Bantul. Dan akhirnya kami bisa menyabet kejuaraan itu sampai juara 1, juara 3, bahkan juara harapan kami bisa peroleh. Karena apa? Ya peserta kami banyak sekali. Anak-anak sudah siap lomba, hanya tinggal ngedit saja. Karena apa? Punya karya tulis. Yang ini dibimbing selama 1 tahun oleh guru yang memang kita siapkan untuk dalam hal metodologi dan penyusunan karya tulis bagi anak-anak. Nah, kemudian yang poin ketiga, siswa kelas 10 ini wajib membuat karya tulis, ya. Ini sebagai syarat, ini sudah. Kemudian kegiatan ekskul. Kami punya SRC. SRC itu semacam KIR-nya di SMA 2 Bantul. Ya, kami beri nama Smadaba Research Community. Jadi biar agak keren dulu, ya. Kalau KIR itu kan hanya biasa, ya. Kami buat yang keren, SRC, ya. Kemudian yang kelima, kami juga ada pembinaan intensif untuk berbagai kompetisi di bidang KIR, ya. Ada KIR sendiri, LKTI, ada OPSI. Maaf, ini S-nya 1 aja, ya, OPSI. Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. Nah, ini kita siapkan anak-anak yang sudah punya karya, kemudian anak-anak yang ikut dalam komunitas SRC atau KIR tadi, ini kita bina juga. Untuk apa? Untuk maju setiap ada event atau kompetisi. Kementerian sejak rutin setiap tahun pasti ada yang namanya karya tulis ilmiah atau lomba opsi. Kemudian instansi-instansi kementerian, baik kementerian luar negeri, kementerian perdagangan, kementerian energi itu sering mengadakan lomba. Sehingga anak-anak kita siapa? Sehingga Pak, luar biasa prestasi anak SMA 2 Bantul ini banyak sekali. Nah, kemudian ini contohnya, ini kepedulian terhadap kelestarian air. Itu ada integrated talang sistem sebagai solusi kekurangan air di daerah Kapur. Ini aplikasi model talang yang dapat memaksimalkan resapan air ke dalam tanah. Ini kami meraih medali emas opsi. Ini alhamdulillah juara 1. Ini integrated talang sistem, ya, di Delingo sana yang Kapur. Ini kepedulian terhadap kesehatan ini dengan mendesain tas punggung ergonomik yang dapat meringankan beban sehingga tidak menyebabkan kerusakan pada tulang punggung. Anak-anak kita, bahkan SD, SMP, itu kalau bawa tas itu penuh tasnya dengan buku. Juga berat itu kalau digendong itu. Ini kan bisa sampai bungkuk. Nah, ini
Ini anak-anak SMA 2 Bantul menciptakan membuat penelitian dengan menciptakan tas punggung yang ergonomik. Nah, ini luar biasa. Ini juga meraih bronze medali ISPO. Yang luar biasa. Kemudian ada lagi nih contoh karya penelitian ini potensi teh pepaya ya, teh pepaya sebagai obat herbal untuk menurunkan kadar gula darah bagi penderita diabetes mellitus. Ini juga berhasil meraih juara 2 di tingkat DIY. Alhamdulillah. Nah, sampai ini penelitian hexabata. Nah, ini hexabata ini dimulai dari ketika waktu itu gempa bumi 2006. Ya, bagaimana agar bisa menciptakan rumah yang tahan gempa dengan peninjauan terhadap hukum Newton dan Victor Gauss. Ini anak kami, Mbak Nur dan Mbak Nita, ini berhasil luar biasa sehingga bisa meraih juara nasional dalam penelitian ini. Ini foto bersama dengan saya dan ini Bu Yakun Paristri, ini pembimbing opsinya waktu itu. Ini di-post di surat kabar KR. Nah, ini medali perak untuk opsi nasional 2017. Ini hampir setiap tahun kami pasti meraih kejuaraan medali di tingkat nasional. Ini 2017. Nah, ini untuk yang sekolah berbasis riset. Kemudian yang keempat, sekolah berbasis budaya. Ya. Kita di DIY ya, yang sangat kental dengan budaya, bahkan tadi paradigma pembangunan di DIY itu adalah menjadikan DIY sebagai pusat pendidikan, kemudian pusat budaya dan tujuan wisata, daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara. Maka kita kembangkan di DIY, dan ini hanya ada di DIY yang disebut dengan pendidikan berbasis budaya. Makanya apa? Kami di SMA 2 Bantul ini ditunjuk sebagai sekolah mini piloting ya, mini piloting sekolah berbasis budaya, yaitu pendidikan berbasis budaya untuk melestarikan dan mengembangkan tadi nilai-nilai luhur, artefak dan adat istiadat Ngayogyakarta dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat. Sehingga harapannya nanti anak-anak di DIY ini punya keunggulan ya, punya nilai plus yaitu kaitannya dengan budaya. Nah, ini kami alhamdulillah dalam penilaian waktu itu ada 100 sekolah se-DIY ya, baik dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK. Ini kami berhasil mendapat penilaian yang cukup bagus dan kami mendapat hadiah sekolah berbasis budaya ini berupa gamelan perunggu, pelok dan selendro dari Dinas Kebudayaan DIY tahun 2015. Dan ini kita gunakan untuk ini Bapak Ibu guru. Juga anak-anak, saya wajibkan anak-anak waktu itu ketika dia belajar, kan ada belajar muatan tentang lokal bahasa Jawa. Minimal anak-anak itu harus bisa memainkan gamelan minimal 2 gending. Nah, ini yang kita wajibkan. Dan setiap hari gamelan ini ditabuh di SMA 2 Bantul. Sehingga apa? Ketika masuk itu nuansanya sudah nuansa berbasis budaya. Gamelannya kami taruh di aula depan. Dan saya sudah waktu itu tegaskan tidak boleh dipindah-pindah kemana-mana. Gamelan harus ditaruh di depan. Begitu ada tamu masuk lewat hall, aula, ini melihat gamelan yang luar biasa. Dan bahkan ini alunan gamelan itu bisa mengalun setiap hari. Seperti itu. Ini kami juga kembangkan ketika lustrum waktu itu kami mengadakan pagelaran wayang kulit. Ya, dengan menanggap dalang yang kondang almarhum yaitu Ki Senonugroho. Nah, ini yang keempat. Kemudian yang keenam nih Bapak Ibu, ini ada sekolah berbudaya literasi. Ya, tadi yang saya sampaikan, ini adalah merupakan implementasi dari Permendikbud nomor 23 2015. Yaitu yang lahir waktu itu zamannya Pak Menterinya Pak Anies Baswedan. Ya, dengan adanya GLS, Gerakan Literasi Sekolah. Ini kita mulai dari pertama kali kita launching GLS, kemudian sosialisasi kepada warga sekolah, ya, dan juga sekolah himbas. Dan waktu itu kami dapat sosialisasi dari Jakarta, kemudian kami langsung mengimplementasikan untuk melaunching GLS ini. Kemudian gerakan 15 menit membaca buku sebelum KBM. Jadi jam 7 ya, kurang 15 menit, ini kita sudah mulai dengan GLS. Ini di SMA 2 Bantul seperti itu. Jadi anak praktis masuknya itu jam 7 kurang 15 menit. Kemudian juga kita kembangkan sudut pustaka, pojok pustaka kelas. Kemudian ada istilahnya sodakoh buku, untuk nyumbang buku. Dari siapapun, dari tamu, dari orang tua,
dari siapapun itu bisa nyumbang buku, termasuk dari siswa. Di sana ada kotak, ya, kotak di depan itu masuk itu untuk kotak sedekah. Kemudian kita juga adakan lomba literasi, lomba puisi, lomba menulis cerpen, sampai pada festival literasi atau literasi awards waktu itu. Nah, sekolah berbudaya literasi ini ada 3 tahapan yang ada dalam permen itu, yaitu mulai tahapan pembiasaan, yaitu 15 menit sebelum KBN membaca, pengembangan dengan meningkatkan kemampuan literasi dengan berbagai kegiatan, tadi itu resume, kemudian menulis sinopsis, bacaan, dan sampai pada tahapan yang terakhir, pembelajaran, yaitu meningkatkan kemampuan literasi di semua mapel dan sejalan dengan program unggulan yang lain. Kita ada program unggulan yang lain, Sekolah Sehat, Adiwiyata, berbasis budaya, berbasis riset. Nah, ini kita padukan dengan anak membuat karya. Ini luar biasa, sampai akhirnya ada buku yang diterbitkan. Nah, ini ketika launching ini ada foto, dan ini di expose juga di KR, ya, SMA 2 Bantul launching GLS. Ya, ini membiasakan buku dalam rangka membumikan gerakan literasi. Ya, terus jadi di sudut-sudut, di tempat-tempat anak-anak istirahat, kemudian di dekat kantin, di UKS, dekat masjid, musola, ini semuanya anak-anak kita budayakan buku, ya, baca buku. Bahkan pergi ke kantin sambil nunggu misalnya untuk melayani atau nunggu antrian dengan baca buku. Ya, itu santai di tadi kantin sekolah dengan baca buku. Ini kita bumikan, kita membumikan baca buku dalam rangka literasi. Nah, ini budaya baca buku, ini siswa dibiasakan membaca buku. Ini kita waktu launching, ini ada Pak Kepala Dinas, yaitu Pak Harun waktu itu, ya. Ini Kepala Dinas, ya. Ini kita launching gerakan literasi tadi, dibiasakan membaca buku, dan ini ada pen, ya, generasi literasi Semadaba. Ya. Ini tadi pojok-pojok kelas, semua kelas ini, di setiap kelas ini ada pojok perpustakaan, ada loker-loker, ya. Ini sangat mendukung budaya baca siswa. Jadi ketika misalnya pergantian jam, ya, langsung anak bisa ngambil buku, nanti nulis, kemudian dikembalikan lagi di sana. Dan buku ini diganti terus nanti tiap tahun. Ya. Nah, kemudian ini sudut baca sekolah, ya. Kecuali di sudut pojok kelas, ini di kami di SMA 2 Bantul ini ada 10 titik sudut baca. Ya. 10 titik, ya, ini contohnya seperti ini. Tadi ada di misalnya dekat aula, kemudian dekat masjid, dekat kantin, ini ada sudut-sudut baca. Kemudian juga ada gazebo baca. Kemudian ada ruang outdoor, ya. Jadi ruang baca itu tidak hanya di perpustakaan, tapi di mana-mana, di ruang terbuka itu kita kembangkan. Sehingga Pak, ini anak-anak kondusif dalam membaca, karena memang disiapkan sarana juga yang memadai. Ini berbagai warna aktivitas pengembangan GLS. Nah, ini kegiatan bedah buku. Nah, ini contohnya ini kegiatan bedah buku. Ini bersama Dr. Yosef Yapitaum. Ya, ini. Kemudian juga kita waktu itu juga dengan Abdah Kaliki, ya. Kaliki, Bapak Ibu. Ini mungkin ada yang kenal, ya. Abidah El Kaliki, ya, ini kita undang di SMA 2 Bantul. Sehingga anak-anak tidak hanya membaca saja, tapi anak-anak juga dengan berbagai aktivitas yang lain. Kemudian jumpa penulis, ya. Kami dulu merencanakan jumpa penulis itu mau mengundang yang sudah hebat, yang sudah punya nama yang besar. Tapi waktu itu belum kesampaian, saya terlanjur pindah. Ya. Kemudian cipta tarian literasi oleh guru seni, ya, tarinya judulnya Ngudi Ilmu. Nah, ini tari literasi menggambarkan ngudi ilmu tadi. Kemudian kita juga ada Mars Literasi Semadaba karya guru seni. Ya, ini akan kita patenkan. Kemudian penerbitan buku kumpulan karya siswa tadi, dan ini ber-ISBN, ya. Jadi baik itu kumpulan puisi maupun kumpulan cerita. Banyak sekali karya siswa yang diterbitkan menjadi panggung ekspresi. Nah, ini kita sulap luar biasa ini. Ini perpustakaan kami di SMA 2 Bantul ini.
kami beri nama Perpustakaan Prapanca. Iya. Prapanca itu seorang istilahnya pujangga yang besar juga. Jadi kita ingin nanti di SMA 2 Bantul itu juga akan lahir ya pujangga-pujangga baru. Nah ini kami perpustakaannya seperti ini. Jadi ruang yang terbaik di SMA 2 Bantul itu bukan di ruang kepala sekolah. Ruang kepala sekolahnya malah tidak sebagus ini. Tapi ruang yang paling baik, paling nyaman, yang paling menyenangkan, mengasihkan, itu adalah di perpustakaan. Di sana ada juga panggung ekspresi. Ya, anak-anak misalnya tampil, ya baca puisi atau storytelling itu di sini. Dan juga untuk pembelajaran di sini, lesea. Ya, ya ini ruangnya. Ya, kemudian ini kami punya gunungan buku. Ini untuk display buku baru. Kalau biasanya display buku pakai rak, kami pakai gunungan. Biar beda, ya, biar menarik. Gitu. Nah, kami juga punya relawan pustakaan muda. Di perpustakaan kami juga hanya sedikit terbatas pustakawannya. Stafnya hanya kepala perpustakaan, kemudian ada stafnya 3. Ini sangat kurang. Nah, maka dibantu oleh relawan pustakaan muda. Ini kami anak-anak ini kita latih, ya kita ngundang dari perpustakaan daerah dan juga dari provinsi, dari perguruan tinggi untuk dilatih tentang perpustakaan. Sehingga anak-anak ini keren sekali nih. Dia mengaktualisasikan pembelajaran dan juga punya komitmen dan juga untuk pengembangan diri. Anak-anak di sini menjadi pustakawan muda nih. Dia membantu pustakawan kita, stafnya, mencari buku, melacak buku, termasuk juga menyampuli buku, ya, kemudian membuat barcode dan sebagainya. Ini anak-anak kita latih, jaga membantu kegiatan di perpustakaan Prapanca. Kami juga MOU, ya, dengan DPAD, ya, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Ini kita MOU disaksikan Pak Bupati Bantul. Ini Pak Kepala Dinas Perpustakaan waktu itu Pak Agus, kemudian ini Pak Bupati, ya, kita MOU. Ya. Kemudian ini yang luar biasa, yang ini mungkin belum ada lainnya di Indonesia. Ya, kami punya oase baca di masyarakat. Ini di ELMA, di LP, Rumah Tahanan Kelas 2B Pajangan Bantul. Ini kami satu-satunya perpustakaan di Indonesia, ya, perpustakaan sekolah di Indonesia, yang kami punya kepedulian, kami buka, ya, jarak jauh, ya, perpustakaan jarak jauh, yaitu di LP. Kami kirimkan buku-buku di sana sekitar 50 sampai 100 buku. Ya, ini tiap 2 bulan kita ganti. Yang mengganti tadi termasuk anak-anak tadi, relawan pustakaan muda tadi. Di sana juga ada kertas untuk apa itu pencatatan, ya. Ada buku catatan, buku yang pinjam, yang baca siapa ada. Ini adalah dari narapidana. Nah, ini kenapa kami ke sana, Bapak Ibu? Ini dulu terinspirasi ketika waktu itu saya jadi ketua Pokja. Waktu itu saya di SMA 1 Bantul. Kami ada anak yang ujian nasional itu di LP. Nah, saya terpaksa di sana dan memantau anak-anak, dan saya sempat ngomong-ngomong dengan kepala rutannya, kemudian juga pada masyarakat binaan, ya, narapidana di sana. Dan ternyata itu juga menyedihkan, kasihan juga. Masih potensi-potensi muda-muda yang dia itu tanda petik. Ini perlu kita misalnya sentuh dengan semangat. Nah, cara saya ketika saya di SMA 2 Bantul dan mengembangkan perusahaan, saya sentuh dengan buku. Ya, kita berikan buku-buku. Karena apa? Ini para narapidana kalau sudah jam 7 malam, 8 malam, itu kemudian dia pikirannya istilahnya ya ngelambrang istilahnya. Kemana-mana gitu. Nah, ini kita dekati dengan buku. Nah, akhirnya luar biasa pada waktu itu ketika saya maju lomba perpustakaan sekolah tingkat nasional, ini ada testimoni dari narapidana dalam video, ya. Ini luar biasa. Dia mengatakan, alhamdulillah, saya tidak menyangka kalau ternyata ada perpustakaan sekolah yang peduli dengan kami. Dari buku-buku yang kami baca, kami menjadi tercerahkan. Kami menjadi tahu bagaimana tentang kehidupan yang baik, yang benar. Dan ini menginspirasi ketika nanti saya kembali ke masyarakat, saya akan hidup dengan baru. Nah, ini ya yang membuat ternyuh dan akhirnya juri itu sampai meneteskan air mata. Kok bisa SMA 2 Bantul melakukan kegiatan terobosan inovasi seperti itu? Dan akhirnya kami bisa juara 1 nasional. Padahal waktu itu kompetitor kami ini dari SMA di Riau sana, ya, Tanjung Pinang, itu dibina oleh perusahaan yang luar biasa, ya, Chevron yang membina. Wah, gedungnya bagus, sarannya lengkap,
kami di SMA 2 Bantul kalah sarannya dengan SMA yang ada di Riau tadi. Tapi kami menang inovasi. Nah, akhirnya kami yang juara 1. Di Riau sana juara 2. Nah, ini kepedulian kami. Nah, kemudian tadi ini juga dari GLS sampai akhirnya kami mengembangkan perpustakaan tadi, dan kami ini sekolah SMA pertama kali Bantul yang kami melakukan akreditasi perpustakaan sekolah. Kalau akreditasi sekolah itu sudah sejak tahun 2003, 2004 itu sudah dilaksanakan. Tapi akreditasi perpustakaan sekolah ini pertama kali SMA 2 Bantul, yaitu baru tahun 2006 ya, 2006-2007 ya, 2007 ini. Ya, kita mulai 2006. Ya, setelah GLS tadi dari program gerakan literasi sekolahnya Pak Anies tadi. Ya. Kemudian sampai akhirnya kami didorong untuk maju lomba perpustakaan sekolah, dan akhirnya alhamdulillah kami berhasil meraih juara 1 lomba perpustakaan sekolah tingkat nasional. Ini hadiahnya juga lumayan. Hadiahnya juga kita pakai untuk bareng-bareng. Nah, ini kami sekaligus dalam kaitannya dengan manajemen SDM. Jadi kami dengan keluarga besar, guru, karyawan, komite, kemudian juga ada di sana ada mitra termasuk tadi yang kantin itu kita rangkul semuanya. Jadi kita kerja bareng-bareng. Ketika kita dapat hadiah ini, kemarin juga kita ajak mereka, ayo kita main-main keluar gitu. Kemana Pak? Ya waktu itu baru ngetren lavatur. Ya kita lavatur di Merapi. Nggak usah jauh tapi kita bisa refresh dan kita bisa enjoy dan kita bisa guyup, kompak, kebersamaan kita jalin. Ya, makan bareng di sana. Ini literasi sekolah. Yang keenam adalah sekolah berintegritas. Ya ini tadi, ini maaf, ini non sewu Bu, ini memang sejak dulu kita pasang ini foto Ibu Profesor dengan saya ini waktu itu ketemu di Jakarta ya, di kementerian ya, kemudian ini juga dengan Pak Dirjennya waktu itu ya. Ya, ini penghargaan sekolah berintegritas merupakan penghargaan terhadap sekolah yang berhasil melaksanakan UN dengan indeks kejujuran tinggi. Nilai rata UN di atas 92. Tadi sudah Bu Profesor menyampaikan, kejujuran ini merupakan hal yang modal dasar. Ya. Nanti karena Pak, kalau anak-anak sudah terbiasa dengan integritas yang tinggi, ketika nanti akan bekerja di masyarakat, baik itu sebagai pegawai pemerintah, sebagai pengusaha, sebagai tokoh, pejabat, ini nanti akan bisa melaksanakan dengan baik. Nah, ini dilatih. Makanya apa? Ketika ada waktu itu Pak Anies jadi menteri, ini Pak Anies mencanangkan adanya sekolah berintegritas. Dan kami alhamdulillah di SMA 2 Bantul, kami berhasil meraih sekolah berintegritas. DIY itu kemarin waktu itu hanya 8. Ya, 8. Bantul itu hanya 2, yaitu SMA 1 dan SMA 2 Bantul. Alhamdulillah kami maju di ini. Nah, ini penghargaan ini dari Pak Menteri, waktu itu menterinya Pak Anies tahun 2015 ya. Ya. Ini SMA 2 Bantul sebagai sekolah berintegritas dalam penyelenggaraan ujian nasional. Ya. Ini kami sempat foto dengan Pak Anies juga, dan kami diapresiasi oleh Mendikbud, oleh Gubernur dan Bupati Bantul. Ini Bupati Bantul saya, Pak Harsana. Nah, ini terkait dengan sekolah berintegritas. Ya. Ini kami bareng-bareng foto waktu itu sudah kecil, tapi saya kelihatan. Ini SMA 2 Bantul. Ya, oke. Dengan Pak Anies waktu itu. Nah, kemudian pendidikan yang ketujuh sekolah adiwiyata nasional. Ya. Ini adiwiyata itu tahapannya juga panjang. Mulai dari adiwiyata kabupaten, kalau juara atau memenuhi syarat nanti bisa maju adiwiyata provinsi. Kalau memenuhi syarat nanti bisa maju adiwiyata nasional. Bahkan nanti bisa ada lagi adiwiyata mandiri sampai di tingkat ASEAN. Nah, ini adiwiyata panjang. Penataan sekolah mengacu pada 4 komponen sekolah peduli dan berbudaya lingkungan. Jadi 4 hal. Kalau tadi sekolah sehat itu pada trias UKS ya 3 landasan. Tapi kalau adiwiyata itu 4 hal, yaitu kebijakan sekolah berwawasan lingkungan, kurikulum berbasis lingkungan, kemudian kegiatan sekolah berbasis partisipatif, kemudian pengelolaan sarana yang ramah lingkungan. Ini semua kita lakukan di SMA 2 Bantul. Tahapannya mulai dari kita kabupaten ya, ini penandatangan MOU dengan berbagai instansi terkait, tetap kita jalin kemitraan. Kemudian kita punya Hari Krida, ya, Hari Krida Lingkungan setiap tanggal 21, kerja bakti lingkungan
dan ini dilaksanakan per divisi. Kami ada beberapa divisi, ya. Dan ada no emisi, ya. Jadi daerah yang hari bebas emisi, ya. Jadi kendaraan tidak boleh masuk lingkungan sekolah, baik kepala sekolah, baik siswa, baik guru, termasuk tamu. Jadi ketika ada tamu pakai mobil, ini di stop sampai berhenti di depan pintu gerbang. Nah, ini kita berlakukan. Itu sudah kita lakukan sejak awal kita mencanangkan Adiwiyata. Kemudian juga kebersihan kelas, ini 10 menit sebelum pelajaran selesai, ini ada gerakan kebersihan sekolah. Ya, kita lakukan rutin. Anak-anak terlibat dalam berbagai kegiatan Adiwiyata. Ini kemitraan banyak sekali kita tambahkan. Ini MOU, kami dengan Badan Lingkungan Hidup, dengan Bank Sampah, dengan pertanian dan seterusnya. Ada kopi, itu komunitas pemuda hijau, ya. Kemudian ini ada FKWA, ya. FKWA itu Forum Komunikasi Winongo Asri. Ini ada anak-anak mertikali. Jadi kami di SMA 2 Bantul punya kapling Sungai Winongo yang menjadi lahan kita. Nah, di situ luar biasa untuk pembelajaran secara terintegrasi. Jadi bisa belajar biologi, bisa belajar tentang lingkungan, bisa belajar tentang mungkin nanti ekonominya dari segi ekonomi. Karena apa? Di sungai tadi bisa dijadikan untuk budidaya dan sebagainya. Nah, ini kemitraan ini perlu kita kembangkan dalam berbagai bidang. Kurikulum berbasis lingkungan, ya, pendidikan lingkungan hidup dilaksanakan terintegrasi pada mata pelajaran. Jadi ada mata pelajaran yang istilahnya ada penguatan ya, pendidikan lingkungan hidup. Kemudian juga ada kegiatan FGD, ini anak-anak melakukan FGD, Focus Group Discussion oleh kader lingkungan dilaksanakan 10 menit. Jadi anak-anak sendiri, ya, jadi dari siswa untuk siswa, ya, kader lingkungan. Ya, ini kegiatan-kegiatan kerja bakti, kemudian di masyarakat dan sebagainya. Kemudian kegiatan sekolah berbasis partisipatif. Jadi anak-anak dilibatkan dalam banyak hal. Pengelolaan sampah juga dari anak-anak, hayati, energi, kemudian pengelolaan makanan dan kantin sekolah. Anak-anak dilibatkan sebagai pemantau di kantin itu. Ya, jadi anak-anak ikut dilibatkan oleh tim, baik itu gabungan guru dengan anak-anak. Kemudian juga bagaimana dengan aksi dalam kaitan dengan lingkungan, pengelolaan air, peringatan hari-hari lingkungan hidup. Ini ketika anak-anak tampil ini peringatan hari lingkungan hidup, ini juga ada kegiatan-kegiatan misalnya aksi mencabuti paku-paku dari pohon. Ya. Kemudian aksi membagikan ini aksi membagikan tas, ya, tas bukan plastik tapi dari kantong yang membuat anak-anak juga. Ya, penanaman pohon seperti ini. Ya, ini pembagian benih atau bibit kepada masyarakat. Ini yang kita lakukan di SMA 2 Bantul seperti itu untuk sekolah Adiwiyata. Kemudian sekolah pengelolaan sekolah, sarana sekolah mendukung ramah lingkungan. Jadi kami untuk di ruang-ruang kelas tidak ada AC-nya, ya, pencahayaan maupun juga istilahnya sirkulasi udara dengan pintu jendela yang besar, penerangan yang cukup. Ini adalah Adiwiyata. Jadi kita tata seperti itu. Jadi kalau ada yang ber-AC itu adalah di perpustakaan jelas. Kemudian di ruang komputer atau lab komputer. Ya, dan ruang-ruang khusus itu yang lainnya kita kipas angin. Ya. Oke, ini menjadi asri ini SMA 2 Bantul. Setelah tadi kita lihat awalnya dari kumuh, rusak, hancur karena gempa, ini sudah menjadi baik. Akhirnya kami dapat mendapatkan penghargaan Adiwiyata Nasional tahun 2016. Langsung ini dari Menteri Lingkungan Hidup, ya. Kemudian juga Menteri Pendidikan. Waktu itu sudah Pak Profesor Muhajir Effendi. Ya. Ini yang ketujuh. Yang ke-8, sekolah siaga bencana. Ya. Kita tahu bahwa di Bantul ini termasuk rawan bencana, baik gempa bumi, hujan, abu, banjir, tanah longsor, angin kencang dan sebagainya. Maka diperlukan pemahaman tentang karakter bencana yang pernah terjadi, kerentanan dan juga kapasitas. Warga sekolah harus bisa melakukan penataan dan perencanaan dalam penanggulangan bencana. Maka Semadaba sebagai sekolah siaga bencana, waktu itu kita launching tanggal 31 Januari 2017. Setelah melalui proses bintek dan juga latihan serta simulasi selama 3 bulan. Jadi kami mendaftarkan ke BPAD. Nah, akhirnya kami dilatih selama 3 bulan. Nah, ini demonstrasi sekolah siaga bencana pada saat launching Semadaba di SMA 2 Bantul. Ini
para pejabat hadir, ya, Pak Bupati, Kepala BPAD, Kepala Dinas Pendidikan dan sebagainya. Ya, kemudian ini simulasi. Ya, ini ada anak yang pura-puranya ini sakit, tertimpa dan sebagainya. Nah, ini trauma healing sini. Nah, ini kita lakukan di sana. Yang ke-9, sekolah model sistem penjaminan mutu internal. Ya, SMA 2 Bantul juga dipercaya oleh Direktorat melalui LPMP sebagai sekolah model SPMI. Ya, dengan predikat sebagai sekolah model ini Semadaba wajib mengimbaskan pada sekolah lain. Jika kami mengimbaskan pada sekolah lain. Yang namanya penjaminan mutu ini adalah mutlak. Ini amanat dari Undang-Undang Sisdiknas. Tapi belum semua sekolah melaksanakan penjaminan mutu. Kami di SMA 2 Bantul sudah melaksanakan penjaminan mutu internal SPMI. Dan bahkan kami mengimbaskan pada sekolah-sekolah yang lain. Ini kita launching waktu itu oleh Pak Bupati Bantul. Nah, yang terakhir predikatnya sebelum saya pindah, ini ada sekolah rujukan. Mulai tahun 2018, SMA 2 Bantul dipercaya oleh kementerian sebagai sekolah rujukan. Kalau dulu kan sebelumnya ada RSBI. RSBI sudah dihapus, kemudian waktu itu lahir sekolah rujukan. Alhamdulillah SMA 2 Bantul sebagai sekolah rujukan. Ini saya tidak akan menjelaskan panjang lebar sekolah rujukan, karena sekarang sudah dihapus. Ya, yang jelas ini kami menjadi sekolah yang melampaui SMP, ya. Kemudian mengembangkan ekosistem sekolah yang kondusif, melakukan inovasi, kemudian juga melakukan program kebijakan pendidikan sebagai rujukan atau kami mengimbaskan pada sekolah yang lain. Ini sekolah rujukan seperti itu, ya. Nah, ini lingkungan yang kondusif, ini sangat cocok dan ini saya kembangkan terus. Jadi ketika tadi kita mulai 2013 ada sekolah sehat, adiwiyata, sekolah berbasis riset, sekolah berbasis budaya, sampai sekolah berbudaya literasi, sampai sekarang masih kita pelihara. Dan kita padukan berbagai unggulan tadi sehingga ini saling mendukung. Ya, lingkungannya masih tetap nyaman, indah. Padahal ini kita waktu itu kita bentuk, kita awali tahun 2013. Tapi di akhir tahun 2018 masih terjaga. Dan masih ini sebagai rujukan sekolah lain. Sehingga banyak sekolah-sekolah dari berbagai daerah berkunjung ke Bantul. Nah, ini tadi 10 unggulan di SMA 2 Bantul sudah saya paparkan secara lengkap. Kemudian ini bagian B adalah prestasi siswa, guru, kepala sekolah, dan lembaga. Jadi dari unggulan-unggulan tadi juga akhirnya melahirkan motivasi yang luar biasa bagi siswa, guru, dan juga semua warga sekolah untuk berprestasi. Ini istilahnya ini interiornya di perpustakaan Semadaba, ya, SMA 2 Bantul, perpustakaan Prapanca SMA 2 Bantul seperti ini, jadi kayak cantik, ya, nyaman gitu. Anak-anak enjoy di ruang perpustakaan. Ya. Nah, ini prestasi siswa. Ini kami waktu itu hampir setiap hari Senin. Ini kami menerima persembahan prestasi dari anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa. Jadi kalau dapat hadiah ini kan uangnya, piagamnya untuk siswa. Ya, tapi trofinya untuk sekolah. Ya, tapi anak-anak juga boleh memberikan. Seperti itu. Oke, kita tiap hari Senin seperti ini. Ketika upacara, anak-anak menyerahkan trofi kepada kepala sekolah. Difoto, kemudian juga masuk dalam media. Ya. Ini prestasi dalam berbagai bidang. Ya. Ada istilahnya pramuka, kemudian ada juga IT, ada pidato, ada LCC dan sebagainya. Ini waktu itu masih dengan Pak Nuh ini berbagai prestasi anak-anak baik dalam kaitannya dengan penelitian maupun yang lain. Jadi anak-anak senang ini dapat hadiah 15 juta. Iya, langsung jadi haknya anak. Kita bangga dengan prestasi medali yang luar biasa. Nah, ini ada satu siswa, itu namanya Mbak Widya Stuti. Ini Mbak Widya Stuti ini. Ini anak yang luar biasa, ya, talented nih, ya, anak yang prestasinya luar biasa. Dia selama jadi siswa di SMA 2 Bantul itu meraih 12 trofi kejuaraan dari tingkat kabupaten sampai nasional. Ini biasa kami setiap akhir tahun ini ada istilahnya purna siswa. Ya, saya juga memakai toga kayak di perguruan tinggi itu dengan baka kurikulumnya. Kemudian ini kita waktu itu mengundang kepala dinas. Anak-anak kita berikan istilahnya penghargaan. Prestasi guru, ya tidak hanya siswa, gurunya juga berprestasi luar biasa. Ini ada guru yang
juara ini Bu Hani. Bu Hani ini juara dalam katanya dengan MTQ bagi PNS atau ASN. Nah, ada MTQ ASN. Ini Bu Umi Hani, ini juara, ini dari SMA, guru SMA 2 Bantul. Kemudian ini juga guru SMA 2 Bantul, ini Bu Win, Bu Sis Windar T, ini meraih juara FIG, Forum Ilmiah Guru, juara 1 nasional. Alhamdulillah, luar biasa. Juga ini ada tulisan ini kepala sekolahnya ini jadi kepala sekolah yang berprestasi juga. Ya. Nah ini waktu itu saya sempat ini sebagai kepala sekolah, saya mendapatkan penghargaan dari Pak Presiden waktu itu Pak SBY. Ya, kami mendapatkan anugerah di bidang pendidikan. Ya, Satya Lencana di bidang pendidikan. Ya. Kemudian ini kami menerima dari Pak Menteri waktu itu Pak Nuh ini sebagai juara 1 kepala sekolah berprestasi tingkat nasional. Nah ini berbagai prestasi lembaga, ini adalah rangkuman dari tadi, tahun 2013 ada juara 1 lomba kebersihan sekolah titik pantau Adipura, sekolah sehat, kemudian juga sekolah peduli tata ruang, dan sebagainya. 14 itu mendapatkan penghargaan sebagai sekolah sehat, kategori kinerja terbaik tingkat nasional, Adiwiyata Kabupaten Bantul, kemudian juga sekolah model berbasis budaya. Kemudian ini ada juara Adiwiyata tingkat juara 2 Adiwiyata sekolah Adiwiyata tingkat DIY, kemudian juara 1 sekolah berperspektif gender, kemudian juga ada penghargaan sekolah siaga bencana, sekolah berbasis budaya. Kemudian ini tahun 2016, ini Adiwiyata nasional, ya, kemudian mini piloting GLS dari Pak Menteri tadi, kemudian juga penghargaan sekolah literasi. Ini kami dapat penghargaan dari Harian Kedaulatan Rakyat. Ya, karena apa? Kami sebagai sekolah yang dinilai dalam penumbuhan budaya literasi ini termaju di DIY waktu itu. Ya. Kemudian ini sekolah siaga bencana, akreditasi A perputaran sekolah, kemudian juara 1 perpustakaan sekolah, kemudian juga sekolah penjaminan mutu SPMI. Ini berbagai predikat yang kami raih, yaitu banyak sekali, sekolah sehat, gender, adiwiyata, integritas, semua ada piagam. Ya, kemudian juga ini agresi perpus, kemudian juga olimpiade kepahlawanan dan sebagainya. Ya. Bagian yang ketiga ini dalam kaitannya dengan pembinaan. Nah, ini manajemen kesiswaan. Bagaimana kami membina anak-anak? Kami kerjasama dengan kepolisian, dengan TNI, kemudian juga dengan berbagai instansi, termasuk dengan Kemenak, ya, kemudian perpustakaan, dinas kesehatan. Ya, komitmen bersama ini adalah semua siswa diketahui orang tua sejak awal masuk terikat kontrak dan semadaba zero accident. Ya. Ini anak-anak SMA 2 Bantul agar berprestasi tidak boleh terlibat dalam kasus. Nah ini ada komitmen yaitu zero accident. Ya. Ini komitmen bersama, semua warga sekolah harus berkomitmen bersama mewujudkan tujuan sekolah dan juga prestasi. Ini kami sosialisasikan sejak awal. Sejak awal siswa masuk sudah kita berikan sosialisasi. Ya, agar apa? Agar kita menjadi anak yang baik sesuai dengan visi apik, agamis, ya, peduli lingkungan, ya, kemudian intelek, kemudian juga berkepribadian Indonesia. Jika tidak boleh kemudian ada tawuran pelajar, tidak boleh narkoba, tidak boleh geng dan sebagainya. Nah ini makanya komitmen bersama kita tuangkan dalam Fakta Integritas Pelajar Anti Geng. Semua siswa ya, yang tadi jumlahnya banyak tadi semuanya tanda tangan, ya, di kain itu. Ya, sehingga ini bentuk komitmen bersama. Nah, Semadaba pelopor pelajar anti geng. Ini kita hadirkan dari Polres Bantul, kita launching waktu itu, pokoknya deklarasi budaya pelajar anti geng. Ini kami juga termasuk pertama melaunching di Kabupaten Bantul. Kemudian juga dalam membentuk karakter anak-anak, ini dengan mengenakan pakaian daerah. Ini adalah upaya membentuk kepribadian dan juga nilai-nilai luhur. Jadi tiap tanggal 21 waktu itu, tapi sekarang ini tiap hari Kamis Pahing karena dipasatukan dengan edaran dari gubernur itu Adeking Ngayu Jakarta Hadiningrat ini
kemudian setiap Kemis Pahing ini anak-anak pakai pakaian adat ya, pakaian Jawa. Gagrak Ayu Jokarto. Nah, ini kan juga salah satu untuk mengendalikan sikap anak, perilaku anak. Mosok pakai pakaian kebaya, pakai pakaian daerah, kemudian naik motor ngebut, kan tidak mungkin. Ya, makanya ini untuk bentuk karakter, termasuk ini pakaian daerah kita wajib. Nah, jalur organisasi OSIS saya kira sama, sekolah lain. Kemudian ada peloton inti. Nah, ini anak SMA 2 Bantul antusias sekali dalam kaitannya dengan PBB. Kita punya Tonti, ya ini banyak sekali prestasi yang diraih dan sering kita meraih sampai kejuaraan tingkat provinsi. Ya, ini Tonti performance ya, jadi penampilan anak-anak Tonti ya, dalam berbagai event. Ini anggota DT itu Dewan Tonti, ya, Dewan Tonti. Dan luar biasa anak-anak yang Tonti ini ketika dia tidak ingin melanjutkan kuliah perguruan tinggi, banyak yang berhasil lolos menjadi polisi, ya, menjadi anggota polisi. Ini kita juara umum Kabupaten Bantul untuk Tonti 2017. Kami dengan Pak Bupati waktu itu dan anak-anak pengurus DT Dewan Tonti. Nah, ini anak-anak lulusan SMA 2 Bantul yang dia tadinya anggota Tonti, dia lulus dari SMA langsung pengen jadi polisi, bisa jadi polisi. Alhamdulillah, ini luar biasa. Polisi Bintara ya, Bintara. Nah, kemudian kami juga ada kegiatan bersama dengan kepolisian yaitu dalam patroli teman sekolah PKS. Ya, anak-anak dilatih oleh Polres Bantul, kemudian dikukuhkan ya setelah dia punya kemampuan dalam kaitan dengan membantu patroli keamanan sekolah. Ini anak-anak dilantik juga ya, oleh Polres Bantul. Kemudian Rohis ya, organisasi kerohanian Islam. Ya, ini fokus pada kepentingan kita di internnya. Jadi untuk anak-anak di Semadaba ini semakin taat, takwa, agamis, tidak ada tawuran, tidak ada pelanggaran tatib dan sebagainya. Kemudian juga untuk peningkatan keimanan ketakwaan dengan adanya 3S ya, senyum salam sapa, tadarus, jamaah zuhur, kajian ceramah keagamaan, ada PHBA, peringatan Hari Besar Agama, kemudian juga kegiatan kesosial masyarakat, baksos, panti asuhan, panti jompo, ya, pasar murah dan sebagainya. Kemudian juga kegiatan peningkatan prestasi, baik itu ekstra ya, ada qiraah, nasyid, kemudian juga ada kegiatan-kegiatan lain termasuk lomba-lomba MTQ dan sebagainya. Ini banyak sekali prestasi yang diraih anak-anak. Ini ada pidato keagamaan tingkat nasional, Mbak Irma, ini sampai ke Aceh waktu itu. Kemudian MTQ juga juara, Kemah Rohis, ada Dai Kamtipmas, ada MTQ tingkat nasional waktu itu sampai ke NTB. Kemudian MTQ juara 1 provinsi ini, MTQ pelajar, hadroh, ya, tartil, azan dan sebagainya. Ini kegiatan-kegiatan di bidang keagamaan. Pramuka juga sama. Kita juga ada berbagai kegiatan pramuka, pembinaan pramuka. Tetap pramuka sebagai wadah pengembangan diri bagi generasi muda dengan prinsip Tri Satya dan Dasa Dharma. Jadi banyak yang kita lakukan untuk membina anak. Paduan suara, anak yang punya bakat paduan suara kita kembangkan, ini luar biasa. Setiap ada event hari besar di tingkat kabupaten, ini paduan suara SMA 2 Bantul diminta untuk menjadi istilahnya pengiring ya paduan suara. Ya. Kemudian ketika purna siswa juga ada. Ya. Nah, ini paduan suara anak-anak Semadaba dengan berbagai kostum karena ini beberapa angkatan juga. Nah, terakhir Bapak Ibu yang akan saya sampaikan teman-teman adik-adik mahasiswa, ini hanya sekilas saja dokumentasi setelah tadi SMA 2 Bantul dengan berbagai prestasi, dengan berbagai predikat sampai 10 predikat tadi, akhirnya apa? Banyak sekali sekolah-sekolah daerah lain yang datang ke SMA 2 Bantul, ini istilahnya ya edutur ya. Jadi wisata pendidikan ya. Ini contohnya ini dari Banggai ya, Sumatera Selatan. Ini berkunjung ke SMA 2 Bantul dalam hal sekolah sehat ya. Kemudian juga ini dari Tarakan. Ini datang ke SMA 2 Bantul juga untuk biar tahu lebih dekat. Berkunjung sekalian mereka juga studi banding karena akan juga maju lomba dari tim UKS Tarakan.
Kemudian ini masih Tarakan tadi, ya, Kalimantan, ya. Kemudian ini dari Kaltara, ya, ini lingkungan Kalimantan Utara, datang juga untuk terkait dengan sekolah sehatnya. Ya. Seperti apa SMA 2 Bantul? Ini SMA 3 Magelang juga datang. Kemudian ini dari Grobogan, Jawa Tengah. Ya, ini juga datang studi banding. Ini dari Sumatera Selatan, ya, Sungai Lilin, Palembang, ya. Kemudian ini ya masih yang Sumatera Selatan ini, Sungai Lilin. Kemudian dari Boyolali juga datang. Ini yang dekat tangga kita dari Kalasan. Ini dari Bontang, ya, dari Bontang. Ini juga datang ini dari Kalimantan Timur, ya. Kemudian dari Jambi, ini, MKKS dari Jambi. Kemudian ini dari Ambon, ya, dari Ambon. Ini kan ada teman saya dari Ambon waktu itu kepala sekolah berprestasi tingkat nasional. Ya, kemudian ini SMA dekat, ya, tetangga. Ini dari Kebumen, Jawa Tengah. Ya. Ini sudah terkait dengan perpustakaan juga, perpustakaan sekolah. Ya. Kemudian ini juga ATPUSI, Asosiasi Tenaga Pustakawan, ya, seluruh Indonesia. Kemudian ini dari Bandung, Jabar, tahun 2011, ini juga terkait dengan perpustakaan. Karena ini anak-anak tadi yang tadi relawan pustakawan muda tadi ini yang menyambut mereka. Ya. Kemudian ini tetangga juga dari Jogja, dari Bangka Belitung, ya, ini juga timnya, tim dari kabupaten sana, termasuk sini yang hadir dari Dinas Perpustakaan Babel. Ya, ini tadi timnya dari Babel, keseluruhannya seperti ini. Kemudian Magelang, SMA 4 Magelang. Kemudian ini masih 4 Magelang, ini dari Wonosobo. Ya. Kemudian ini dari SMA Batik, Surakarta. Nah, banyak sekali, masih tidak semuanya akan saya tampilkan, ada dari Gorontalo juga banyak, ya, datang. Nah, akhirnya banyak sekali media mengekspos prestasi di SMA 2 Bantul. Prestasi Semadaba kian bertambah, dan akhirnya Semadaba bertabur prestasi gemilang. Ini adik-adik, saudara-saudara sekalian, mahasiswa S2 yang dapat saya sharingkan, ini sekali lagi sebagai sharing pengalaman, best practice kami di SMA 2 Bantul ketika kami menjadi kepala sekolah 5 tahun di sana dengan 10 predikat. Dan kami di sana juga mengembangkan berbagai kegiatan kaitannya dengan manajemen. Ya, tadi sebenarnya istilahnya tidak secara eksplisit, tapi secara implisit di sana terkandung kaitannya dengan bagaimana memanajemen sarana prasarananya dari yang umum sampai menjadi bagus. Kemudian bagaimana dalam memanajemen kesiswaan. Tadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Bagaimana memanage dalam hal humas. Kita juga kembangkan kemitraan-kemitraan, jejaring-jejaring sosial. Bagaimana hubungan kita dengan seluruh warga sekolah. Keakraban, paguyuban, dan sebagainya. Dalam hal akademik jelas. Ini kita melalui berbagai kegiatan. Anak-anak sekolah sehat, ini anak-anak juga belajar akademiknya juga. Kenapa? Anak-anak di sana bisa penelitian. Anak-anak bisa belajar lingkungan, ya, adiwiyata. Jadi anak-anak di luar. Jadi belajarnya tidak hanya di kelas, tapi bisa di lingkungan. Ada kolam, kemudian ada kebun, sayur buah, ada taman, anggrek, dan sebagainya. Ini dalam kaitannya dengan manajemen kurikulum atau akademik. Kemudian juga dalam hal kelembagaan jelas. Kami sangat komitmen untuk menjadikan lembaga ini menjadi lembaga yang semakin established, ya, dengan adanya akreditasi, dengan adanya perpustakaan, dengan adanya predikat sekolah, penjaminan mutu, dan sebagainya, ini dalam kaitannya dengan menjamin kelembagaan. Saya kira ini sekilas yang dapat saya sampaikan sesuai dengan waktu yang diberikan kepada saya, kurang lebih 1 jam. Ini sudah saya sampaikan, semoga akan bisa bermanfaat bagi teman-teman, saudara-saudara dan adik-adik saya, mahasiswa pasca prodi manajemen pendidikan, barangkali bisa menginspirasi. Paling tidak nanti bisa membuka wawasan kepada adik-adik sekalian, teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian, ketika nanti mengembangkan sekolah sehingga menjadi sekolah yang
maju, sekolah yang unggul dan berprestasi, dan khususnya adalah bagaimana kita mendidik akhlak anak-anak sekalian. Demikian Ibu Profesor yang dapat kami aturkan. Barangkali ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Isdarmoko, luar biasa apa yang telah disampaikan oleh Bapak itu, Masya Allah. Mudah-mudahan insya Allah akan menjadi inspirasi untuk teman-teman, untuk saudara-saudara mahasiswa yang saat ini sedang menempuh kuliah S2 manajemen pendidikan. Tepat sekali bahwa Smadaba menjadi sekolah rujukan. Tepat sekali prestasi-prestasi yang luar biasa yang telah dicapai oleh SMA 2 Bantul disebabkan oleh kepala sekolahnya yang luar biasa. Memang katanya kepala sekolah itu adalah hati dari sekolah. Tepat sekali apa yang dilakukan oleh Pak Isdarmoko ini menjadi rujukan, semua bidang tercakup, penuh inovasi, penuh kreativitas, penuh kesungguhan, dengan komitmen yang luar biasa, sehingga prestasinya juga Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan ini akan menjadi amal jariah Bapak yang akan bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat, akan menjadi tanaman, akan menjadi investasi yang manfaatnya akan terus berkelanjutan. Insya Allah teman-teman mahasiswa S2 dari UAD ini juga akan dapat mengambil manfaat, mengambil inspirasi dari paparan Bapak ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Bapak memberikan pengalamannya yang sangat-sangat berharga ini. Semoga Allah membalas semua budi baik dan prestasi Bapak akan terus melambung menjadi yang terbaik. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bisa keluar ya, Bu? Sudah. Terima kasih. Ibu. Sehat selalu ya Ibu. Terima kasih. Ya. Oke, terus saya Ibu, kebetulan kalau direkam seperti ini